Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa kita harus beriman dengan adanya jin dan setan, karena orang-orang yang menentangnya akan menjadi kafir. Ini karena dalam Al-Quran Allah berkata, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali keduanya disuruh untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, jin disebut sebagai orang pertama kali sebelum manusia. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, malaikat bertanya kepadanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah?" Allah menjawab, "Aku tahu yang kalian tidak tahu." Ketika Dia menciptakan manusia, malaikat baru menyadari bahwa di antara keturunan manusia ada yang menjijikkan, karena tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus dari kalangan jin. Manusia berbeda dengan jin karena manusia hanya mengikuti nabi dan rasul dari manusia. Allah mengatakan bahwa jin dan setan mampu melihat kita, Dia dan sekutu-sekutu kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu, kita tidak dapat menggambarkan bentuk dan penampilan mereka, tetapi Rasulullah hanya menyatakan bahwa penampilan mereka buruk dan menakutkan. Namun orang-orang tidak melihat penampilan mereka, tetapi mereka dapat tasyakul dan berarti beralih bentuk, dan ini biasanya terjadi pada hewan hitam. Jadi, ketika Nabi Muhammad SAW mensifatkan anjing hitam, Rasul mengatakan kepadanya bahwa Kalbul Aswad mengatakan bahwa orang yang suka warna hitam karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa dilihat, namun tasyakul bisa menjelma menjadi manusia, seperti yang kita sering mendengar orang mati. Para ulama mengatakan bahwa orang yang gentayangan dan mirip dengan orang mati itu adalah jin, karena setiap orang memiliki korin dari jin korinnya yang kemudian menakut-nakuti orang dari sini, karena kita tahu bahwa jin itu tidak bisa menampakkan dirinya kecuali dengan mengubah rupa, dan kita bisa merasakan keberadaannya seperti malaikat. Jin dan setan juga ada di sekitar kita, seperti seorang ibu yang ingin ke kamar mandi. Dia merasa bulu kuduknya merinding, merasa tidak tenang sama sekali, atau ingin ke dapur tetapi gelap. Dia merasa takut. Inilah sebabnya mengapa para ulama mengatakan bahwa jin kadang-kadang masuk ke beberapa media untuk menakut-nakuti kita, seperti media bayangan, di mana mereka membuat kita merasa sesuatu hilang seketika, atau suara-suara yang membuat kita merasa ada sesuatu yang jatuh, padahal itu hanya suara angin atau gemuruh. Mereka memiliki pasukan yang besar yang dipimpin oleh para pemimpin jin yang kuat, dan mereka tersebar di seluruh dunia, bahkan di rumah kita sendiri. Jin-jin kadang-kadang menetap di rumah orang-orang muslim, tetapi mereka juga mengembara kemana-mana untuk mencari kesempatan masuk ke rumah orang muslim. Seperti jin-jin yang tinggal di kamar mandi kita, mereka tetap di sana dan tidak pernah keluar dari kamar mandi. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa sebelum masuk kamar mandi yang berbunyi, "Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is", yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung darimu dari setan laki-laki ataupun setan perempuan." Dan karena jika kita tidak berdoa dengan doa ini saat masuk ke kamar mandi, mereka akan melihat aurat kita. Namun jika kita berdoa dengan doa ini saat masuk ke kamar mandi, tidak akan mereka bisa melihat aurat kita. Bahkan jika kita telanjang, mereka tidak dapat melihat kita karena pandangan mereka terhalang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kita bahwa keadaan di kamar mandi sangat menakutkan. Artinya, mereka masuk ke rumah kita jika ada kesempatan, tetapi jika tidak, mereka tidak akan masuk.
Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa jika seorang masuk ke rumah dan tidak membaca doa Allahumma kharajna wa alajna wallahi tawakkalna bismillah, maka setan masuk ke dalam rumahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa jika seseorang makan dan minum tanpa membaca bismillah, setan akan ikut makan dengannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang anak kecil dan seorang jariyah hendak makan, mereka tiba-tiba tidak membaca bismillah. Rasulullah kemudian memegang tangan mereka dan berkata, "Jika Anda tidak membaca bismillah, setan akan ikut makan." Karena itu, para ulama mengatakan bahwa tanda-tanda rumah terkena jin atau banyak setan adalah ketika suami istri bertengkar. Ini sering terjadi, tetapi jika bertengkar terus-menerus, itu berarti rumah ibu bapak penuh dengan setan. Iblis berada di tengah lautan dan tentara-tentara iblis akan menguasainya setiap hari. Diceritakan di hadapan iblis, dia diam saja dan tidak merasa bangga karena sudah biasa. Namun, ketika salah satu tentaranya mengatakan bahwa dia telah menceraikan antara dua keluarga, maksudnya suami istri, ia menjadi sangat bangga dan mengambil pangkat dan pialanya, meletakkannya di atas kepalanya dan dipeluknya. Iblis memberikan imbalan yang besar kepadanya. Dari situlah alamat rumah yang paling terlihat memiliki banyak setannya, karena rumah itu sering menjadi tempat perselisihan antara suami dan istri. Jadi jika ibu bapak senang bertengkar di sana, maka banyak setannya. Ibu bapak tidak perlu mengundang ustadz atau kiai untuk melakukannya. Mereka juga bisa ambil air dan memberi garam. Bisa jadi itu adalah ayat-ayat dari surat Yunus atau Toha yang menceritakan tentang bagaimana tukang sihir Fir'aun berduel dengan Nabi Musa, atau tentang bagaimana air ruqyah ditiup setiap kali Anda membacakannya. Jika Anda membacakannya, semua orang pasti akan takut. Bukan hanya saya, istri saya, dan anak-anak saya, tetapi semua jin dan setan yang berada di lingkungan rumah Anda.